Oleh karena itu kami akan mengutuk keras ya tindakan yang dilakukan oleh oknum yang mengatasnamakan abdesi dan membawa nama organisasi untuk mendukung dalam kampanye tahun 2024. Ini Kemendagri mesti tegas juga ya. Saya menghimbau ya, Pak Jenderal Tito ini kan orangnya tegas tuh. Ini aparat Bapak sudah mulai main-main ini. Start awal sudah mulai bermain-main ya, memobilisasi dukungan. Nah, kepada capres-cawapres yang melanggar itu sanksinya jelas juga. Ya, dia bisa tidak diberi kesempatan kampanye berikutnya yang terjadwal. Dan ini tentu publik akan menilai bahwa Pak Capres ini tidak bisa mengajak dirinya terutama dan masyarakat untuk tertib. Hasil pilpres yang curang, hasil pemilu legislatif yang curang, nanti akan menyengsarakan kita rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali kita di sini. Saya Bustami Narda kembali pula mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, semoga seluruh pemirsa selalu mendapatkan keberkahan hidup darinya. Dugaan dukungan kepala desa kepada pasangan calon Prabowo Gibran menuai polemik. Lalu sebenarnya bagaimana aturan terhadap kepala desa yang menyatakan dukungan dalam pemilu? Kalau kita merujuk pada Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 29 huruf G dan huruf J, kepala desa dilarang menjadi pengurus partai politik dan atau terlibat dalam kampanye pemilu atau pilkada. Tidak hanya kepala desa, dalam pasal 51 huruf G juga menegaskan larangan serupa untuk perangkat desa yang terdiri sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis. Bagi kepala desa dan perangkat desa yang melanggar aturan terkait netralitas, maka akan diberikan sanksi mulai dari teguran tertulis, diberhentikan dari jabatannya. Bisa juga dikenakan pidana penjara 1 tahun dan denda paling banyak 12 juta rupiah. Abdesi atau Asosiasi Perangkat Desa membantah memberikan dukungan terhadap pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Lalu bagaimana seharusnya Bawaslu menyikapi dugaan pelanggaran ini? Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka hari Minggu kemarin hadir di kegiatan Silaturahmi Desa Bersatu di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno, Jakarta. Acara ini diikuti ribuan anggota dari 8 organisasi asosiasi kepala desa dan perangkat desa. Selain Gibran, sejumlah tokoh tim kampanye nasional Prabowo Gibran juga hadir di acara ini. Acara Silaknas Desa Bersatu di Gelora Bung Karno hari Minggu kemarin ini yang dihadiri Cawapres Gibran Rakabuming Raka berbuntut panjang kelihatannya. Kenapa dikatakan berbuntut panjang? Ketua Umum Abdesi, Asosiasi Perangkat Desa seluruh Indonesia, Arifin Abdul Majid, mengatakan dengan jelas dan tegas, kami tidak tahu menahu karena kami baru tahu dari teman-teman media yang menelepon meminta tanggapan kenapa Abdesi hadir untuk melakukan deklarasi pendukungan terhadap paslon Capres dan Cawapres kemarin di Senayan. Pada kesempatan ini kami sekali lagi tidak tahu menahu karena kami tidak turut serta dan kami pun juga tidak pernah dilibatkan, dan kami pun juga apabila dilibatkan tidak akan hadir karena itu akan menuai polemik karena di dalamnya ada kepala desa dan perangkat desa, dan ibu bapak sekalian juga pada tahu bahwa aparatur desa itu tidak diperkenankan untuk ikut dalam kampanye pemilu. Oleh karena itu ini sangat membahayakan sekali dalam aturan pelanggaran hukum. Kegiatan itu setelah kami lihat di video, banyak juga teman-teman aparatur pemerintah desa yang hadir pada kesempatan itu. Dan ada juga di situ logo Abdesi yang mereka pajangkan. Oleh karena itu kami akan mengutuk keras ya tindakan yang dilakukan oleh oknum yang mengatasnamakan Abdesi dan membawa nama organisasi untuk mendukung dalam kampanye tahun 2024. dia sama sekali tidak tahu menahu dengan acara tersebut. Padahal dia ketua umum Abdesi.
untuk seluruh Indonesia yang resmi, yang berbadan hukum. Dia malah mengutuk keras oknum-oknum anggota ABDESI yang hadir dalam acara kemarin itu. Kalau begitu, ada apa ini? Oke, soal abdesi ini, saya tanya ke Pak Arifin lagi menegaskan, karena tadi yang berbicara di depan itu kan Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia MPO Abdesi, Pak Muhammad Asri Anas. Ini bagaimana secara organisasi, Pak Arifin? Oh, jadi gini, ini udah dulu dilakukan di Istora Senayan juga, tanggal 29 Maret 2022. Beliau juga sebagai penggeraknya mobilisasi teman-teman kepala desa Indonesia untuk melakukan action dukungan 3 periode kepada Presiden. Waktu itu kami pernah di Kompas TV dan kami juga menolak bahwa APRESI tidak pernah melakukan itu. Kini juga sama kegiatannya seperti tahun 2022, APRESI tidak melakukan hal itu. Apabila nama-nama yang luar dari organisasi kami itu adalah oknum APRESI yang ada di kami. Jadi sekali lagi kami tidak mengenal Asri Anas dalam APRESI kami. APRESI kami terdaftar di SK Kemenkumham yang dikeluarkan tanggal 20 September 2001. Ini kelihatannya sudah dapat dibaca bahwa kegiatan ini ada benang merahnya dengan kegiatan yang berlangsung tahun 2022 lalu, tepatnya tanggal 29 Maret 22 yang heboh dulu. Kita tentu masih ingat acara itu adalah acara pertemuan para kepala desa seluruh Indonesia di Gelora Bung Karno juga mendukung Presiden Jokowi 3 periode. Jadi ada kelihatannya benang merahnya dengan acara yang berlangsung kemarin ini. Sekarang ini kelihatannya memang rakyat tidak bisa tinggal diam lagi untuk menjaga kelancaran, kesuksesan, dan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, terhindar dari berbagai kecurangan pemilu 2003. Rakyat tidak bisa diam lagi kelihatannya. Kalau sudah begini, bisa saja ini terulang kembali peristiwa pada pemilu-pemilu yang lalu. Fenomena yang selalu dikatakan ke publik, kalau tidak senang, kalau tidak puas, kalau kelihatan ada melanggar, kalau kelihatan ada kecurangan, lapor ke Bawaslu. Kalau hasil pemilu tidak senang, lapor ke MK. Pokoknya minta lapor. Rakyat jadi khawatir tempat rakyat melapor itu tidak steril atau sangat dikhawatirkan oleh rakyat tidak steril pula dari keberpihakan. Jangan-jangan telah ada kesepakatan, pokoknya kamu berpihak ke kami aja. Itu kelihatannya terbaca jadinya oleh rakyat. Rakyat khawatir kalau tempat-tempat melapor ini sulit di sana adanya keadilan. Ada di sana keberpihakan. Kenapa rakyat berpikir demikian? Telah terbukti di Mahkamah Konstitusi. Telah terbukti. Apa yang membuktikannya? Yang membuktikannya putusan MK. Yang menyatakan bahwa memang telah terjadi keberpihakan oleh hakim-hakim MK itu. Kalau hakim-hakim MK saja sudah berpihak, sudah tidak adil, sudah nepotisme,
Bagaimana yang lain mempercayainya? Memang kita melihat Gibran pun mengatakan saya siap dipanggil. Tetapi kalau Bawaslu memang punya keberanian, kalau kesalahannya terletak pada perangkat desa, kan sudah ada undang-undang yang mengatur. Perangkat desa, apakah dia kepala desa, kalau dia melanggar undang-undang tentang desa ini, dia bisa kena teguran, dia bisa diberhentikan sementara, dan bisa diberhentikan secara permanen. Dia bisa dihukum penjara selama-lamanya 1 tahun, denda 12 juta. Ini. Tetapi yang dikhawatirkan apakah ini jalan? Sanksi buat aparat desa tegas tadi dalam pengantar Kompas TV ya, bisa sampai dengan sanksi administrasi, kemudian sanksi pidana bahkan, atau sampai sanksi pemberhentian tetap, misalnya untuk ASN aparat desa. Ya, ini Kemendagri mesti tegas juga ya. Saya menghimbau ya, Pak Jenderal Tito ini kan orangnya tegas tuh. Ini aparat Bapak sudah mulai main-main ini. Start awal sudah mulai bermain-main ya, memobilisasi dukungan. Nah, kepada capres-cawapres yang melanggar itu sanksinya jelas juga. Ya, dia bisa tidak diberi kesempatan kampanye berikutnya yang terjadwal. Dan ini tentu publik akan menilai bahwa Pak Capres ini tidak bisa mengajak dirinya terutama dan masyarakat untuk tertib. Begitu juga dengan Bawaslu. Kalau dipanggil contohnya capres atau cawapres oleh Bawaslu, apakah Bawaslu ini punya keberanian memberikan sanksi kalau memang melanggar dengan pelanggaran berat, memberi sanksi yang berat? Kalau pelanggaran yang dilakukannya sifatnya menengah atau sedang, diberi sanksi sedang. Kalau pelanggarannya ringan, diberi sanksi ringan. Apakah siap Bawaslu ini melakukan itu untuk seluruh pasangan calon atau paslon capres-cawapres? Apakah berani Bawaslu memberikan sanksi kepada Gibran? Bisakah Bawaslu memberikan diskualifikasi? Kalau memang harus didiskualifikasi, apakah tidak dicari alasan ini yang bisa membela pelaku pelanggaran? Kalau dilihatnya yang melakukan pelanggaran itu tempat dia berpihak. Oh, dikatakan tidak ada mengajak, tidak ada deklarasi, tidak ada kampanye. Ini kan sudah bersuluh matahari, bergelanggang mata orang banyak. Mengapa para kepala desa atau perangkat desa ini berkumpul di sana? Mengapa cawapres hadir di sana? Mengapa tim suksesnya ada di sana? Mengapa kepala desa atau perangkat desa yang datang ke Gelora Bung Karno dari berbagai daerah seluruh Indonesia itu ke sana punya uang, memakai uang, ongkos pesawatnya dengan uang, hotelnya dengan uang, makannya selama dalam perjalanan ke Jakarta dan di Jakarta itu dengan uang dibayar, belanjanya dengan uang. Kalau hanya pergi duduk-duduk, tidak ada bicara apa-apa, tidak ada tujuan tertentu, apakah masuk akal kalau disampaikan kepada rakyat bahwa dia di sana duduk-duduk saja? Tidak ada niat untuk mendukung paslon yang cawapresnya hadir di sana. Jadi enggak usahlah para peserta Pilpres atau peserta pemilu, para pemimpin kita, ketahuilah bahwa rakyat sekarang sudah pintar. HP sudah ada di tangannya. Rakyat sekarang pakai HP itu tidak saja lagi gunanya bagi mereka untuk dengar lagu-lagu, untuk telepon-telepon, tapi mereka sudah melihat di sana apa perkembangan politik, apa kerja pemimpin-pemimpin mereka, baik yang berada di pusat
maupun yang berada di provinsi, kabupaten, kota, dan desa. Dan kita tentu mengharapkan kepada seluruh rakyat, jangan diam lagi terhadap penyelenggaraan pemilu tahun 2024 ini. Sebab nasib kita semua, nasib seluruh rakyat sangat ditentukan oleh hasil pemilu 2024 ini untuk masa mendatangnya. Jangan lagi ada prinsip mengatakan siapa yang jadi presiden akan jadi presiden juga. Siapa yang jadi menteri akan jadi menteri juga. Siapa yang jadi gubernur, bupati, wali kota, dan kepala desa, dia akan jadi itu juga. Yang nasib kita begini-begini saja. Bukan begitu. Kita telah dapat merasakan sekarang ini hidup kita seluruh rakyat. Kalau kita dipimpin oleh pemimpin yang benar-benar hatinya, pikirannya ikhlas untuk memajukan rakyat, kita akan terasa senang. Ekonomi kita akan baik. Mata pencarian kita terbuka. Pupuk kita akan dengan mudah mendapatkannya. Lapangan kerja akan dengan mudah mendapatkannya. Keberpihakan pemerintah itu tidak hanya kepada pengusaha, tetapi juga kepada pekerja. Kalau di bidang ketenagakerjaan. Tetapi kalau kita dipimpin oleh pemimpin yang tidak pro kepada rakyat, kalau itu pemimpin yang kita dapatkan, kita akan sengsara. Kita akan merasakan betapa sulitnya ekonomi. BBM naik terus. Harga-harga kebutuhan pokok tidak dipedulikannya, melonjak naiknya. Di dalam penegakan hukum, dia hanya akan melakukan penegakan hukum dengan cara belah bambu, dengan cara tumpul ke atas, tajam ke bawah. Apakah rakyat petani, apakah rakyat pedagang, apakah rakyat pegawai negeri, apakah rakyat pengusaha yang ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan lain sebagainya. Mari kita peduli. Jangan biarkan mereka-mereka, para politisi itu memainkan perannya dengan menghalalkan segala cara untuk memenangkan pilpres, untuk memenangkan pemilu. Jangan kita biarkan. Sebab sengsaranya nanti kepada kita. Kepada kita sengsaranya. Kalau memimpin orang yang kecanduan kekuasaan, kalau memimpin orang yang mabuk kekuasaan, dia tidak akan berpihak kepada rakyat. Karena itu, sebelum kita menyesal 5 tahun ke depan, mari kita peduli terhadap pilpres dan pileg sekarang ini. Sebelum terlambat, mari kita melibatkan diri. Jangan biarkan para penyelenggara pemilu tidak adil, berpihak, tidak netral. Jangan biarkan para peserta pemilu curang di dalam penyelenggaraan pemilu. Hasil pilpres yang curang, hasil pemilu legislatif yang curang, nanti akan menyengsarakan kita rakyat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.